Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas rataan data kelompok dalam bentuk histogram dengan rata-rata sementara. Di mana pada video sebelumnya kita juga sudah membahas yaitu rataan data kelompok namun dalam tidak bentuk histogram, tapi dengan rata-rata sementara juga. Di mana pada video kali ini kita akan membahas dalam bentuk histogram namun tetap menggunakan rumus yang kemarin atau yang sebelumnya, yaitu X bar sama dengan rata sementara ditambah dengan jumlah FIDI frekuensi dikali simpangan dibagi dengan jumlah frekuensi, di mana untuk rata sementara ini disimbolkan X bar S ini seperti ini. Kemudian untuk DI-nya adalah simpangan dan untuk sigma FI ini adalah banyaknya data. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan, tentukan rataan dari data yang disajikan dalam histogram dengan rata-rata sementara. Kita lihat histogramnya di mana yang mendatar ini adalah nilai, terus yang tegak lurus ini adalah frekuensi atau banyaknya data. Kemudian nilai di sini ada 31,5 ini adalah merupakan titik bawah ya, tepi bawah kelas interval namanya nilai. Terus berapa frekuensinya? Yang ini adalah 4. Terus berikutnya frekuensinya adalah 8, berikutnya adalah 12, berikutnya adalah 10, terakhir adalah 6. Baik. Yang 31,5 ini merupakan tepi bawah kelas interval. Jadi yang ini adalah tepi bawah kelas interval. Kemudian 36,5 ini tepi atas kelas interval. Kemudian tepi bawahnya berapa? Jadi tepi bawah kita cari dulu untuk membuat di dalam tabel. Jadi berapa tepi bawahnya? Batas bawahnya. Batas bawah yaitu sama dengan tepi bawah ditambah setengah. Bawah. Tepi bawah 31,5 ditambah setengah. Jadi sama dengan 32. Sedangkan untuk batas atas yaitu adalah tepi atas dikurangi setengah. Tepi atasnya berapa? 36,5 dikurangi setengah. Maka sama dengan 36. Dan begitu seterusnya. Yang berikutnya adalah 36 tepi bawah jadi batas bawah dikurangi dengan setengah dan akan menjadi dan seterusnya sampai dengan 56,5. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan buat ke dalam tabel. Kemudian rumus yang digunakan tetap sama yang tadi sudah kita bacakan atau kita buat di atas, dimana kita buat dalam tabelnya seperti ini. Nilainya ya ini tepi batas bawah tadi adalah 32, kemudian batas atasnya 36. Bergeser lagi kalau untuk berikut 37 ini adalah karena tepi bawahnya 36 ditambah setengah sama dengan 37, di atas 41,5 dikurangi setengah jadi menjadi 41 dan seterusnya ya. Jadi tepi bawah ditambah setengah, batas atas tepi atas dikurangi setengah. Gitu. Untuk membuat tabel yang jelas kurangi setengah ditambah setengah dikurangi setengah, gitu aja biar mudah. Kemudian frekuensinya di sini sudah kita lihat, kamu perhatikan di sini 4 ya, yang sini 4, terus ada 6 frekuensi berikut, banyak data ya. Terus yang 42 sampai 46 berarti yang warna biru adalah 12,
yang warna ungu adalah 10, yang warna abu-abu adalah 6. Jadi inilah frekuensinya. Ya, perhatikan. Kemudian kita akan mencari berapa simpangan sementara atau rata sementara ini. Ya, yang ini. Rata-rata sementara ini berapa? Untuk menemukan atau mendapatkan rata sementara, rumusnya adalah titik tengah frekuensi terbesar. Jadi titik tengah frekuensi terbesar. Maka kita cari dulu titik tengah dari nilai ini. Ya, nilai ini kita cari titik tengahnya dulu. Oke, bagaimana untuk menemukan titik tengahnya? Titik tengahnya adalah 32 ditambah 36 dibagi 2. Di sini 32 tambah 36 sama dengan ini 8, sini 6. 68 dibagi 2, ketemunya adalah 34 ya. 34. Berarti titik tengahnya di sini adalah 34. Terus 37 ditambah 41 dibagi 2. Ketemunya adalah 39. Terus 42 ditambah 46 jadi 88 dibagi 2 44. Terus 47 ditambah 51 dibagi 2 ketemunya adalah 49. 52 ditambah 56 108 dibagi 2 ketemunya 54. Ketemunya 54. Kemudian setelah kita ketemu nilai atau titik tengahnya ini, berapa rata sementaranya adalah titik tengah frekuensi terbesar ya, titik tengah frekuensi terbesar. Frekuensi terbesar ada di berapa? Frekuensi terbesarnya ada di 12. Berarti berapa yang rata sementaranya adalah 44. Jadi di sini aja ya. X sementaranya adalah 44. Yang ini. Ini adalah sementara. Kemudian setelah ini kita apalagi yang kita cari? Kita cari adalah simpangan. Simpangan di mana nilai tengah dikurangi dengan rata sementara. Ya, simpangan dikurangi rata sementara. Maka di sini nilai tengahnya adalah 34 dikurangi 44. Nilai tengah dikurangi rata sementara. 34 dikurangi 44 sama dengan min 10. Terus 39 dikurangi 44 min 5 ya, min 5. Terus 44 dikurangi 44 0. 49 dikurangi 44 ketemunya 5 ya. 54 dikurangi 44 10. Jadi di sini sudah ada untuk simpangannya adalah min 10, min 5, 0, 5, dan 10. Selanjutnya kita mencari lagi namanya frekuensi dikali simpangan. Maka frekuensinya berapa? Adalah 4. 4 yang ini dikalikan dengan simpangan. Maka 4 dikali min 10 adalah min 40. 8 dikali min 5 adalah sama min 40 juga. 12 kali 0 0. Terus 10 dikali 5 50. 6 dikali 10 60. Terus setelah ini kita jumlahkan ya, kita jumlahkan. Apa yang dibutuhkan di sini? Lihat, yang dibutuhkan adalah sigma Fi, berarti frekuensi ini. Berapa dia? 4 ditambah 8 12 24 ya, tambah 10 tambah 6 sama dengan 40. Ini 40 ya.
Terus apalagi sigma FIDI. Sigma FIDI berarti yang ini ya. Min 40 tambah 0 tambah 50 tambah 60 sama dengan 30. Nah, ini 30. Ini min 80, 0, 110 dikurangi 80, 30 ya. Jadi, maka di sini kita setelah kita ketemu keduanya, nilainya yang ini ada, maka tinggal lagi ini sama dengan rata sementara adalah 44 ditambah sigma FIDI berarti jumlahnya 30 dibagi dengan 40 sama dengan 44 ditambah 30 dibagi 40 sama dengan 3/4 ya, 3/4 atau 0,75. 0,75 ditambah 44 atau 44 ditambah 0,75. Maka sama dengan 44,75. Nah, jadi rata-ratanya adalah 44,75. Ini dibuat juga jadi ya. Jadi rata-ratanya adalah 44,75 gitu. Mudah kan? Ya. Jelas ini mudah. Namun kalau memang ragu atau masih ada pertanyaan nanti bisa dicantumkan di kolom komentar. Namun untuk itu, untuk lebih jelasnya lagi dan lebih paham, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Perhatikan, di sini adalah tentukan rataan dari data yang disajikan dalam histogram berikut. Ini sama ya soalnya, namun dengan nilai yang berbeda, bentuk histogram yang berbeda, di mana pada histogram yang ini adalah nilainya 122,5 sampai dengan 147,5 batas tepi atas. Kemudian frekuensinya ini 5, 8, 10, 5, 8, 10, 12 ya. Kita langsung saja kita jawab. Maka di sini tepi bawahnya 122,5, maka batas bawahnya adalah berarti 122,5 ditambah setengah sama dengan 123. Ini bawah ya, batas bawah. Terus yang atas 127,5 dikurangi setengah. Nah, ingat itu sama dengan 127. Ini disebut batas atas. Maka kita jawab sama, rumus yang kita gunakan sama, kemudian kita buat dalam tabelnya. Maka nilainya dari histogram ini kita pindahkan ke dalam tabel. Kenapa? Untuk cari tadi batas atas dan batas bawah untuk menentukan nilai ini berada di mana levelnya. Kemudian setelah itu 123 yang ini, 123 dari data ini sampai 127 atas dan seterusnya ya. Berarti yang kedua ini merupakan batas bawah dari yang ini ya. Itu dan seterusnya ya. Terus frekuensinya adalah yang ini, dia 5 batang ini bentuk diagram batang atau histogram. Maka 5 ini 5, 8, 8, yang atas ini 12, 10, terus yang terakhir 5 sama ya, 5 buah. Kemudian langkah selanjutnya kita tentukan lagi nilai tengah atau titik tengah. Ya, titik tengahnya adalah berarti bagaimana mencari titik tengah? Berarti nilai ini ditambahkan batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Berarti berapa? Berarti ini 123 tambah 127 tambah
10, 1, 5, 1. 150 dibagi 2 sama dengan 100. Oh ya, 250 dibagi 2 125 gitu. 125 ya. Terus 125. Terus yang berikutnya 128 ditambah 132 dibagi 2 menjadi 130. 133 tambah 137 dibagi 2 135. Ya, 135. 138 ditambah 142 dibagi 2 140. 143 tambah 147 dibagi 2 145. 145 ya. Jadi setelah ini sudah ada nilai atau titik tengahnya. Maka berapa rata sementaranya adalah frekuensi terbesar ya, dilihat dari frekuensi terbesar. Frekuensi terbesarnya adalah 12. Maka lihat ini. Jadi sementaranya adalah 135 yang ini. Ini 135. Saya ulangi, frekuensi terbesar ya, lihat frekuensi terbesar, kamu lihat yang terbesarnya adalah 12, maka 135. Kalau misalnya sini misalnya 15 ya 145 ya. Gitu seterusnya. Oke, setelah itu kita cari lagi yang namanya D. D ini adalah simpangan. Rumusnya adalah tengah dikurangi sementara. Tengah kurang sementara. 125 kurang 135 ketemunya adalah min 10. Ya, min 10. 130 dikurang 135 min 5. 135 kurang 135 0. 140 kurang 135 5. 145 kurang 135 10. Gitu ya. Terus perhatikan lagi. Cari lagi yang namanya frekuensi dikali simpangan. Frekuensinya adalah 5. Simpangannya adalah min 10. 5 dikali min 10 adalah min 50. 8 dikali min 5 adalah min 40. 12 dikali 0 0. 10 dikali 5 50. 5 dikali 10 50. Ya. Udah ya. Berarti sudah ketemu lagi FIDI-nya. Kalau ini kita jumlahkan menjadi min 50 tambah min 40 min 90 tambah 0 tambah 50 tambah 50 lagi. Sisanya adalah masih sisa ya, masih lebih ya. 10. Terus sigma FI adalah 5 tambah 8 tambah 12 tambah 10 tambah 5 adalah 40. Maka sini tinggal kita masukkan saja. Sementara 135 ditambah FIDI-nya adalah 10 dibagi 40 sama dengan kalau 10 dibagi 40 ini boleh ya, sistemnya boleh dikali silang atau dibagi langsung. 135 ditambah 10 dibagi 40 sama dengan 1/4 ya, atau 0,25 ya, 1/4 0,25 sama dengan 135,25 gitu. 135,25. Jadi ratanya adalah 135,25
Itu. Mudah kan? Ini mudah. Namun kalau orang masih ragu atau bingung boleh ditulis di kolom komentar ya. Seperti itu. Semoga bermanfaat dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.